Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan ngobrol bareng alim ulama. Kali ini kita akan menampilkan ulama-ulama, dai-dai, para ustadz yang kompeten, yang akan berbicara sesuai kepakaran dan keahliannya. Karena masalah kita ini adalah masalah ekonomi, Ngobrol akan menampilkan narasumber-narasumber yang kompeten soal perekonomian, terutama tentang ekonomi umat. Dan jangan lupa para pemirsa, sahabat muslim untuk subscribe Ngobrol bareng alim ulama yang akan membahas berbagai disiplin ilmu keislaman, memberikan wawasan dan pencerahan kepada kita semua. Kali ini hadir di tengah-tengah kita adalah Kiai Haji Insinyur Nuruzzaman, yang saya kira nggak perlu memperkenalkan, beliau cukup dikenal sebagai pakar ekonomi keumatan. Beliau adalah lulusan daripada Teknologi Pertanian Bogor IPB. Kemudian aktivitas beliau selaku pembina rumah pemimpin peradaban. Nah, ini penting. Nanti kita gali dan kita kaji dari beliau bagaimana mempersiapkan pemimpin masa depan sesuai dengan kepentingan umat sekarang supaya dapat dientaskan dari ekonomi yang sekarang karena 2 tahun kena pandemi ini kita mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi. Ini akan kita gali dan memberikan wawasan semua kepada kita. Assalamualaikum Ustadz Kiai Haji Nuruzzaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, jazakumullah khair bihudurikum. Waiyak. Antum bisa hadir di sini dan memberikan kepada sahabat muslim, penggemar ngobrol ya, yang kita tadi saya sebutkan bahwa ngobrol ini khusus memberikan wawasan dan narasumbernya tuh alim ulama, baik ulama senior maupun ulama muda dari berbagai disiplin ilmu. Termasuk antum ini kita minta pada hari ini untuk memberikan wawasan tentang ekonomi keumatan itu bagaimana. Kita akan fokus kepada apa yang dimaksudkan dengan ekonomi keumatan ini. Karena ini konteksnya kita setelah mengalami pandemi selama 2 tahun, makin terburuk Ustadz. Ya. Sudah selama ini belum dientaskan, ya. Yang kaya itu kekayaannya tidak pernah netes-netes ke bawah, dilabrak 2 tahun dengan pandemi. Nah, ini situasinya mungkin antum bisa gambarkan dan treatmentnya itu bagaimana? Falyatafaddal masykurah. Iya. Silakan Ustaz. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita merasakan bahwa pandemi yang ada ditakdirkan kejadiannya dari langit ini memang kita harus mengambil hikmahnya. Pandemi ini sudah menekan masalah kesehatan. Tekanan kesehatan itu lalu menambah tekanan yang lain. Apa tekanan yang lain itu? Tekanan ekonomi. Setuju. Nah, setelah tekanan ekonomi nanti akan berdampak pada tekanan sosial. Tekanan sosial ini implikasinya itu ya? Ya, implikasinya. Jadi efeknya ke sana. Kalau ini tidak diberikan penanganan yang tepat, maka yang terjadi nanti bisa terjadi chaos karena tekanannya pada tekanan sosial. Betul. Nah, kita sudah merasakan sekarang. Rumput semakin mengering. Ya, begitu. Berbahaya sekali. Ya, dan kemudian kondisi perekonomian membuat histeria dari masalah sosial. Sahih. Nah, pada saat Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama melakukan Rakornas, kita mengangkat sebuah gerakan Gerbang Esa namanya, Gerakan Kebangkitan Ekonomi Rakyat Indonesia. Nah, peta jalannya itu adalah menyelesaikan masalah ekonomi itu bukan hanya protokol manusia, tapi kita masukkan kekuatan protokol langit. Apa itu ke protokol langit? Jadi permasalahan ketika ada masalah seperti pandemi yang kemudian membuat guncangan, itu sebenarnya ada tamsilnya di dalam Kitabullah. Iya. Dan kita tadi istilahnya menarik itu, protokol langit baru dengar nih. Iya. Jadi mestinya kita balance ya, melakukan itu hablum minallah dan hablum minannas. Jadi solusi-solusi itu vertikal horizontal. Yes.
Jadi kalau itu kemudian hanya diselesaikan dengan cara horizontal, Ya. ada solusi-solusi vertikal yang mestinya diikutkan. Karena untuk melaksanakan hak asasi manusia, liberasi itu mesti nunya Tuhan. Gitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf itu menegakkan HAM, sesuatu kebenaran yang Sahih, eh, sahih. masyarakat. Nah, itu harus ada juga peta ekonominya. Juga liberasi, nahi mungkar, itu liberasi. Bukan liberalisasi, tapi liberasi. Liberasi itu. Tapi waktu minu nabila mesti nanya sama protokol langit. Ya, ya. Kalau tidak, nanti kita bisa mendapatkan silang sengkarut atas peta jalan berikutnya. Nah, protokol langit, ketika kita berada pada uji coba pandemi ini, memang ternyata kita menemukan petanya itu dari siklus polibios dari masa kenabian. Ya, 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 ya. Nah, itu kita melihatnya pada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ketika beliau itu mendapatkan guncangan yang berat, infrastruktur juga dilibas, kemudian masyarakat juga demikian, Musibah besar. musibah besar. Ya. Mesti kan kita menanya benchmarkingnya gimana, karena itu segala siklus. Nah, ternyata di perahu Nabi Nuh itu macam-macam namanya. Ya, ya. Ada rumah ibadah, ada memang namanya juga dia adalah perahu ya. Ya. Nah, ada juga yang kemudian disebutkannya Safinat Nuh. Ya. ada Safinah itu. Ya. Tapi di dalam chapter Nuh itu solusinya adalah seperti itu. Nah, nanti juga ada kalau sudah melimpas pada infrastruktur habis semuanya, maka kemudian sudah melampaui batas, udah tinggi itu, maka naiklah perahu yang namanya jariyah. Itu perahu Safinahnya itu namanya jariyah. Jadi kita akhirnya menemukan dalam kondisi pandemi seperti ini yang bisa menyelesaikan tuh kekuatan dana-dana jariyah. Wakaf tunai, wakaf ketika pabrik ambruk dan sebagainya. Nah, itu jaminan bukan sekedar putaran asuransi, tapi penyelesaian dengan sedekah. Jadi yang mengalahkan konsep riba infrastrukturnya itu ketika sudah membelit semuanya, bahkan dampak sosial, dampak ekonomi, itu yang menyelesaikan sedekah. Betul. Itu. Nah, jadi akhirnya kita membuat seperti itu. Gerakannya adalah kebangkitan rakyat Indonesia, di mana rakyat ini harus menjadi owner dari industri dari hulu ke hilir. Ya, jadi tadi saya sebutkan kan yang kaya ini kan terutama konglomerat kita itu kan uangnya nggak netes-netes. Iya. Kan istilahnya itu sampai ya terjadi pandemi itu semakin kering ini. Iya. Ya, ini yang menyebabkan tadi itu gejolak sosial apa ya, karena ketidakadilan ekonomi ini ya. Iya. Ini menurut Ustadz gimana treatmentnya yang tepat untuk mengatasi secara cepat Iya. ekonomi, mengangkat ekonomi keumatan nih? Jadi kalau kita melihat, karena ini kan ngobrolnya ngobrol ulama ya. Iya. Jadi benchmarkingnya Iya, mesti ya. langit, protokol langit. Iya. Jadi tadi perahu Nabi Nuh itu namanya yang bisa menyelesaikan itu adalah perahu yang namanya jariyah. Jariyah itu setelah didalami ya, diksi itu adalah diksi wakaf. Amal jariyah. Iya. Yang dia continuous terus kemudian menambah eskalasi. Iya. Yes. Itu yang sekarang lagi digalakkan kan kita, didukung oleh pemerintah kan juga. Ya, ya. Masalah wakaf itu. Ya. Cuman sementara ini memang wakaf itu kan 3M. Ya. Hanya terbatas pada makam, masjid, kemudian madrasah. Ya. Mestinya ada utilisasi yang besar sebagaimana perahu Nabi Nuh itu. Betul sekali. Nah itu. Maka kemudian kita menyelesaikan konsep riba itu, yamhaqullah riba wa yurbis shadaqah. Jadi industri yang dimulai dari awal, ketika mereka itu tidak kuat kekuatan investasinya, maka backupnya harus dengan sedekah. Mestinya tidak ada yang bangkrut, karena di dalam pendekatan sedekah jurisprudensinya itu ada fil ghorimin, membayar hutang pada pihak ketiga. Jadi kalau kemudian industri itu ada yang kolab gara-gara terpaan banjir Nabi Nuh atau terpaan banjir pandemi ini, mestinya ada backup. Nah, backup sedekah itu yang seharusnya hidup. Nah, nanti ketika dia berjalan, operasional dan sebagainya, nggak mungkin kemudian kita bercerita usaha kecil itu kemudian head to head dengan kartel. Itu namanya membunuh bangsa sendiri. Iya. Kemudian bagaimana cara ini memformulasinya ini, memformalkan ini maksud saya. Gimana yang ide Pak Kiai tadi sangat bagus itu. Tapi bagaimana memformalkan dan mensosialisasikan ide-ide tadi itu? Ternyata, amal jariyah
perahu tadi itu. Ternyata kalau kita melihat sejarah, Prof, menarik ya. Itu yang bisa menyelesaikan problematika ketika oligarki itu udah mulai goyang. Iya. Itu al-mala kalau di Quran itu, yang datang itu kaum du'afa. Termasuk Tolut. Tolut itu dianggap du'afa secara keilmuan dan kemudian best practice menangani harta besar. Tapi ternyata dia solusinya. Nah, di dalam Tolut, ketika berhadapan dengan Jalut itu, ada lagi kuda hitamnya, namanya Daud alaihissalam. Iya. Itu anak kecil. Maka bagaimana kita memformulasikan itu dalam best practice kehidupan, maka kemudian kita mengikut sertakan du'afa menjadi owner untuk industri. Sebenarnya ini harus diselesaikan negara. Karena BUMN itu harusnya punya rakyat. Tapi kan ceritanya dari dulu trickle down efek itu nggak netes. Padahal ownernya rakyat. Betul. Nah, Jadi namanya aja BUMN, badan usaha milik negara. iya. Mestinya BUMR ya, milik rakyat. Iya. Betul itu. Karena ownership ini yang menjadi masalah. Makanya nggak pernah berhasil. Iya. Mungkin karena nggak melibatkan rakyat untuk itu. Itu secara Qur'ani begitu. Iya. Jadi Betul, mulai betul. dari du'afa. Tapi du'afa bukan sembarang du'afa. Iya. Karena kalau dia tidak memiliki life skill, kemudian manajemen, kemudian tidak memiliki, Yang representatif, yang Iya. mewakili. Jadi bukan sembarang orang-orang yang orang-orang sufahanya yang kita bukan. ya, Orang yang mewakili mereka. Gitu. kalau tidak nanti kemudian aset itu lost lagi karena kemudian Iya, mereka iya. tidak capable. Nah, ternyata Tolut itu bisa capable bukan hanya karena kekuatan fisik dan ini, tapi dia pegang tabut. Iya. Tabut itu kitabullah. Nah, jadi kalau du'afa itu kemudian mendapatkan eduseksi kitabullah, dia akan memahami peta jalan kaum terdahulu. Maka kita cari formulasi bagaimana yang aman secara syar'i, ini frame-nya ya. Aman secara syar'i, aman secara hukum, aman secara administratif, dan aman secara politis. Jadi pembinaan du'afa ini tidak boleh mati suri, dia harus sustain. Maka kita mencari formulasi yang pas, aman syar'i, aman hukum, aman administratif, dan aman politis. Kita ketemu koperasi akhirnya. Koperasi. Iya. Di mana di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu memang founding fathers kita yang mereka para ulama itu sudah mencanangkan di dalam penjelasan namanya koperasi. Pada saat Kongres Ekonomi yang pertama tahun 2000 ekonomi umat ya. Iya. Tahun 2017 saya sempat bicara di Hotel Syahid waktu itu. Iya. Ini bangsa ini yang merusak pertama kali ini koperasi karena saya dikasih waktu sebentar jam 2 lagi. Iya. Jadi ice breakingnya saya katakan begitu. Kenapa katanya? Di depan Kementerian Koperasi. Iya. Karena bicara koperasi tapi bukan amal jama'i. Ini korporasi, bajunya aja koperasi. Nah, maka kita Akhirnya bukan koperasi, kuperasi, Iya. diperasi. iya. Kan begitu artinya. Tapi sebetulnya Ustadz ya, ini maaf saya potong ya. Sebetulnya kalau koperasi ini dijalankan dengan benar, ini luar biasa Ustadz. Iya. Karena saya melihat sendiri dengan mata kepala kemajuan koperasi yang berhasil, koperasi pesantren. Iya. Sidogiri itu asetnya sudah triliunan. Ustadz. Persis. Omsetnya juga saya dengar sudah belasan triliun. Iya. Dahsyat, luar biasa berkembang. Jadi kalau dikelola koperasi syariah ini asal didasarkan pada kejujuran, dikelola dengan baik ya, bisa berkembang ternyata itu. Nah, kenapa banyak koperasi termasuk koperasi syariah yang tidak dikelola dengan baik itu bergelimpangan itu. Kita mencoba melakukan revitalisasi pada definisi koperasi syariah. Iya. Karena kalau kemudian koperasi itu hanya berputar di wilayah moneter, ya cuman ya Maaf, maksudnya moneter jasa keuangan aja, simpan pinjam, simpan pinjam. jasa keuangan. Mestinya koperasi itu sebuah holding yang menggerakkan sektor Ekonomi secara Real. seluruh, real. sektor real, Iya. juga jasa. Nah, ada juga moneternya gitu. Kalau itu terjadi, itu dahsyat. Nah, maka mestinya holding yang kemudian dimiliki rakyat itu punya anak-anak perusahaan mulai dari jasa keuangan, juga sektor real dari hulu ke hilir, juga jasa. Nah, ini seharusnya yang ada. Sementara ini karena tidak menggunakan format protokol langit, maka akhirnya takut untuk profit and loss sharing. Maka jadinya akhirnya diputar-putar di atas moneter, simpan pinjam.
Menarik, betul. Jadi karena tidak diikuti itu tadi ya, aturan-aturan yang benar itu, yang antum sampaikan tadi itu ya. Ya, Jadi seandainya itu bisa dijalankan ya, tidak ada koperasi yang gagal ya. nggak ada yang korupsi gagal. Dengan syarat bahwa dia memang mengikut sertakan protokol langit. Nah, di koperasi berjamaah itu yang holding itu yang mengikutkan protokol langit, itu memang ada perintah untuk membuat du'afa wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh. Kami perintahkan, kami menginginkan kata Allah, agar rakyat itu merasakan kepemimpinan dan merasakan pewarisan sumber daya. Jadi mesti jadi owner, bukan ditetesin. Ditetesin, Itu betul. kesalahan di dalam menata platform ini. Ditetesin itu menadah. Dan tidak netes-netes. Ada netes akhirnya. Iya. Sudah kadung menadah ya tapi tidak netes. Wah ini parah. Dan rakyat bisa lama-lama rakyat bisa tidak trust lagi pada pengendali ekonomi itu karena tidak ada best practice. Itu sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi. Anak muda di seluruh negeri ini akhirnya menemukan oase kesejahteraan di negerinya dan mereka memiliki aktualisasinya di negeri sendiri. Jadi ada gium orang dulu bahwa hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Betul. Akan terjadi sudah lagi. Anak muda menjadi owner di negaranya sendiri, orang duafa menjadi owner industri dari hulu ke hilir di negerinya sendiri.